Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Kedua orang lelaki kembar itu tersenyum memandang sikap Endang Trengil yang tidak merasa takut dan gentar menghadapi mereka berdua. Dua orang lelaki dengan senjata kampak dan wajah sangat menyeramkan, meski tidak jelek sekali seperti yang dikatakan oleh Endang Trengil. "Kami memang tidak cukup ganteng, tapi akan membuat kamu selalu merindukan kami," berkata salah seorang dari keduanya yang ternyata setelah melihat dari dekat dapat dibedakan di antaranya oleh Endang Trengil. Salah seorang yang agak ceriwis menggoda itu mempunyai pertanda tai lalat di ujung hidungnya. "Aku memang akan selalu merindukan ujung cakra ini mencium hidung kalian," berkata Endang Trengil yang langsung memutar cakranya menyambar dua orang lelaki kembar itu. Suasana di hutan itu sudah berubah menjadi sebuah adu tanding yang riuh, dan bertambah riuhnya manakala 20 orang prajurit Kediri dan 7 orang pengikut para penyamun itu menyerang 2 orang asing yang memang belum punya lawan tanding. 2 orang asing itu yang kita kenal bernama Magucin de Yongki itu telah beradu punggung untuk dapat bertahan dari serangan para pengeroyoknya. Kali ini yang dihadapinya bukan saja para penyamun yang kasar, tapi juga para prajurit Kediri yang tahu cara berkelompok menghadapi lawan mereka. Akhirnya 2 orang asing itu harus kerja keras agar tetap bertahan. Ki Sandikala yang sudah langsung menghadapi pamannya sendiri dapat melihat satu persatu anggota keluarganya menghadapi setiap lawannya. Terlihat dirinya menarik napas panjang, tidak khawatir akan keselamatan keluarganya, terutama Endang Trengil yang sangat dilihatnya sangat mapan meski menghadapi 2 orang kembar sekaligus. Namun mata Ki Sandikala agak terkejut penuh kekhawatiran manakala melihat 2 orang asing yang kewalahan menghadapi 20 orang prajurit dan 7 orang penyamun sekaligus. Tanpa disadari dirinya telah meningkatkan tataran ilmunya beberapa tingkat, membuat serangannya begitu cepat dan sangat dahsyat dirasakan oleh Ki Narada. "Gila, ilmunya sudah melampaui ayahnya sendiri 20 tahun yang silam," berkata Ki Narada dalam hati sambil menghindari serangan maut yang hampir merobek kulit perutnya. Ternyata Ki Narada bersuit panjang. Kembali Ki Narada bersuit panjang. Ternyata suitan itu sebuah tanda untuk memanggil beberapa prajurit Kediri untuk membantunya. Terlihat 10 orang prajurit Kediri sudah datang mendekatinya dan langsung ikut mengeroyok Ki Sandikala. Ki Sandikala agak bernapas lega melihat 2 orang asing sahabatnya itu berkurang jumlah pengeroyoknya karena berpindah mengeroyok diri sendiri bersama Ki Narada. "Jangan hanya 10 orang, lebih banyak lagi datang semakin meriah," berkata Ki Sandikala sambil tersenyum mengelak serangan para prajurit. Ternyata ucapan Ki Sandikala bukan sebuah olok-olok semata. Entah dengan kecepatan yang tak terlihat, tangan dan kakinya telah berhasil merobohkan 2 orang prajurit yang lengah. Bukan main gusarnya perasaan Ki Narada melihat Ki Sandikala tidak surut kemampuannya, bahkan semakin lebih tanggas lagi, melesat ke sana kemari seperti seekor manyar laut menyamar ikan. Kepungan para prajurit juga serangannya seperti menghalau daun kering yang berterbangan, tidak menyulitkan dirinya sedikit pun. Bahkan Ki Sandikala masih menempatkan dirinya untuk sekilas mengamati Endang Trengil yang tengah menghadapi 2 orang lawan kembarnya. Terlihat Ki Sandikala tersenyum sendiri melihat bagaimana Endang Trengil telah menyibukkan 2 orang lawannya dengan putaran cakra di tangannya yang datang tanpa terduga
mengejar tubuh para pengeroyoknya yang dapat dikatakan punya kemampuan olah kanuragan yang cukup tinggi. Tapi ternyata tidak mudah menghadapi seorang Endang Trinil, seorang gadis manis yang sehari-harinya sangat begitu manja. Tapi bila sudah memainkan cakra di tangannya, akan mengubah dirinya seperti macan betina yang tidak sembarangan orang dapat menghadapinya. Dan kedua lelaki kembar itu telah menjadi hewan buruan yang menunggu saat kelengahannya. Ki Sandikala juga sempat melihat bagaimana Putut Prastawa dapat menandingi Ki Regola, seorang dari salah satu raja penyamun yang dulu pernah dikalahkannya. Ki Sandikala melihat peningkatan ilmu dari Ki Regola dibandingkan beberapa tahun yang lewat. Namun Putut Prastawa dapat melayaninya dengan baik. Bahkan Ki Sandikala dapat mengukur bahwa Ki Regola masih di bawah tataran ilmu dari Putut Prastawa, terutama dari hal kecepatannya bergerak. Ki Sandikala juga melihat bahwa Putut Prastawa belum mengerahkan kemampuan ilmu yang sebenarnya, melepas tenaga cadangan yang dapat membekukan darah lawannya, sebuah ilmu andalan dari perguruan Teratai Putih. Kembali Ki Narada menjadi gusar ketika seorang prajurit Kediri terlempar terkena angin pukulan cakra Ki Sandikala. Meski cakra itu masih jauh sekitar 5 jari tangan dari prajurit itu, namun hawa pukulannya begitu kuat menyayat perut prajurit itu seperti pedang tajam yang tipis, menyayat kulit dan daging. Terlihat beberapa orang prajurit Kediri mundur hanya karena melihat langsung kawannya terlempar mundur, memegangi perutnya yang berdarah. Yang mereka tahu senjata cakra Ki Sandikala masih jauh dari tubuhnya. Ternyata Ki Sandikala sengaja memperlihatkan sebagian kemampuannya agar lawannya menjadi jerih. "Jangan mundur, serang bersama," berkata Ki Narada kepada prajurit Kediri sambil menerjang dengan cakra di tangan ke arah Ki Sandikala. Dua buah cakra beradu di udara. Ki Sandikala telah membenturkan cakra di tangan Ki Narada. Terlihat Ki Narada membelalakan matanya. Tenaga benturan Ki Sandikala ternyata telah menggetarkan telapak tangannya yang terasa seperti perih dan panas. Bila saja tidak digenggamnya dengan erat-erat, pegangan cakra itu akan terlepas. "Gila," berkata Ki Narada sambil memandang tangannya yang perih dan panas. Perasaan Ki Narada semakin gusar. Diam-diam merasa menyesal memilih lawan Ki Sandikala. "Apakah pertempuran ini masih dilanjutkan?" bertanya Ki Sandikala kepada Ki Narada sambil tersenyum melihat semua prajurit yang menyerangnya. Semua seperti merasa jerih. "Kenapa kalian semua berhenti?" berkata Ki Narada kepada para prajurit Kediri yang masih terdiam, tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam hati mereka memang sudah tertanam rasa gentar melihat ketangguhan Ki Sandikala yang begitu kokoh, seperti sebuah gunung batu yang kuat dan keras, tidak mungkin dapat dirobohkan oleh apapun. "Orang itu bukan hantu, daging dan kulitnya sama seperti kita," berkata kembali Ki Narada kepada prajurit Kediri yang semakin bingung karena keberaniannya sudah mulai surut, bahkan sudah menjadi ciut. "Jangan dipaksakan bila mereka sudah tidak ada keinginan bertempur. Mari kita bertempur berdua tanpa bantuan mereka," berkata Ki Sandikala kepada Ki Narada dengan senyum. Ucapan Ki Sandikala memang telah berhasil membakar kemarahan Ki Narada. Ditambah lagi rasa malunya di hadapan para prajurit Kediri yang terlanjur menganggapnya sebagai orang yang mumpuni. Maka dengan perasaan yang dipaksakan berusaha menghentakkan rasa jerihnya, rasa keraguannya sendiri. Ki Narada sudah dapat memaksakan keraguannya, terpacu rasa malu yang sangat di hadapan para prajurit Kediri.
Tapi langkah kaki Kinarada seperti terhambat manakala di dekatnya berdiri seorang tua renta yang meletakkan sebuah kampak besar di pundaknya. Bentuk kampak itu sendiri tidak umum, lebih besar dibandingkan sebuah kampak umumnya, dan sangat terbanting berada di atas pundak orang tua renta yang kurus kecil itu. Carilah kawan lain, biarkan orang ini menjadi kawanku bermain, berkata orang tua renta itu sambil tertawa terkekeh-kekeh keluar dari mulutnya yang sudah tidak bergigi. Kinarada seperti mendapat angin, merasa diri dan mukanya dapat diselamatkan. Tanpa menunggu kesempatan lain, sudah segera melompat berpindah tempat menuju ke arah dua orang asing, diikuti para prajurit Kediri yang memang sudah tidak ada keberanian sedikit pun menghadapi Ki Sandikala. Ki Sandikala memperhatikan orang tua renta di hadapannya itu. Sekilas dilihatnya, seleret cahaya merah menyala yang tersorot dari kedua mata orang tua renta itu. Ki Sandikala dapat menangkap dari sorot mata itu sebagai pertanda bahwa orang tua renta di hadapannya telah mempunyai tenaga cadangan yang kuat yang telah diendapkan dengan cara berlatih meminum darah bayi segar, sebagaimana orang dari golongan ilmu hitam memupuk kekuatan dirinya. Manusia keji, berkata Ki Sandikala dalam hati menatap orang tua di hadapannya penuh rasa kebencian. Di dalam pikirannya terbayang sudah puluhan bayi tidak berdosa menjadi korban kebiadaban nafsu iblis memupuk kekuatan tenaga sakti dengan cara yang menjijikan. Selamat datang guru, cincang orang itu yang telah menghina perguruan kita. Dialah orang yang bernama Nambi, berkata Ki Pane yang merasa gembira melihat gurunya telah datang. Jadi, kamu yang telah mengalahkan kedua muridku, berkata orang tua renta yang dipanggil guru oleh Ki Pane yang masih bertempur melawan Manak Koncar. Ki Sandikala tidak langsung menjawab. Pikirannya bercabang antara kekhawatiran melihat Kinarada dan para prajurit Kediri yang tengah melangkah bergabung mengeroyok dua orang asing sahabatnya itu, sementara dirinya harus berhati-hati menghadapi seorang dari golongan hitam yang nampaknya bukan orang sembarangan. Terlihat Ki Sandikala menggenggam senjata cakranya lebih kuat lagi. Sepertinya takut senjatanya itu terlepas. Namun, sebagai seorang yang selalu berlindung di bawah kekuasaan yang maha melindungi dirinya, telah memasrahkan segenap jiwa dan raganya, memusatkan segala kemampuan dan kekuatannya bersandar kepada yang maha memiliki kekuatan itu sendiri. Kamu belum menjawab pertanyaanku, bertanya orang tua dengan suara yang membentak. Bukankah muridmu sudah memberitahukan siapa namaku? Berbalik bertanya Ki Sandikala kepada orang itu dengan penuh senyum. Ki Sandikala memang telah mengendapkan kegentaran hatinya. Dirinya telah berada di atas segala ketenangan hati dan penuh percaya diri yang tinggi. Wajahmu memperlihatkan rasa kemampuan yang tinggi, berkata orang tua renta itu sambil menurunkan kampak besar dari pundaknya. Ki Sandikala melihat kampak besar itu seperti sebuah kayu ringan di tangan orang tua itu. Tangan kecil yang keriput itu tidak seperti terbebani benda yang sangat berat. Ki Sandikala dapat menangkap pertanda bahwa orang tua di hadapannya itu mempunyai tenaga raksasa, tenaga yang sangat kuat. Ayo, mulailah menyerang, berkata orang tua itu. Umurku lebih muda, merasa malu memulai serangan, berkata Ki Sandikala masih dengan senyum terbuka. Baiklah, bila kamu ingin, aku yang akan memulai, berkata orang tua guru dua orang Raja Penyamun itu
yang langsung memutar kapak besar di tangannya begitu cepatnya seperti sebuah baling-baling yang ringan. Begitu kuatnya tenaga orang itu, berkata Ki Sandikala dalam hati melihat kampak di tangan orang tua renta itu berputar begitu cepat seperti sebuah baling-baling. Perlahan orang tua itu melangkahkan kakinya mendekati Ki Sandikala. Ki Sandikala merasakan sebuah angin panas menyusup keluar dari putaran kapak orang tua itu. Maka dengan sigap Ki Sandikala telah menghentakkan segenap kemampuan dan kekuatannya. Sebuah hawa dingin yang kuat telah menyelimuti segenap tubuhnya, meredam hawa panas yang memancar keluar dari angin putaran kampak orang tua itu. Baling-baling putaran kampak itu sudah semakin mendekati diri Ki Sandikala. Maka tidak ada jalan lain bagi Ki Sandikala selain melenting ke sisi lain sambil menyerang orang tua itu dengan sabetan senjata cakranya tertuju ke arah sisi pinggang orang tua itu yang terlihat terbuka. Ternyata orang tua itu telah mengarahkan kampaknya menangkis cakra Ki Sandikala. Dan benturan itu memang sangat luar biasa. Keduanya langsung terpental beberapa langkah. Ki Sandikala merasakan getaran pada tangannya sebagai tanda orang tua itu mempunyai tenaga sakti yang sangat tinggi. Pantas kedua muridku dapat kamu kalahkan, berkata orang tua itu yang juga merasakan getaran pada tangannya ketika senjata mereka saling beradu. Di akhir kata-katanya, orang tua itu sudah langsung melompat namun tidak memutar kapaknya. Kali ini menyabet dengan setengah lingkaran ke arah leher Ki Sandikala. Ki Sandikala merasakan angin sambaran yang sangat panas menyusup bersama desing kapak besar yang diayunkan oleh orang tua itu. Maka tidak ada jalan lain bagi Ki Sandikala selain mengelak dan langsung berbalik menyerang. Demikianlah pertempuran di antara mereka berdua semakin lama semakin seru dan cepat. Hawa panas dan hawa dingin yang keluar melambari tubuh mereka masing-masing sepertinya saling menindih. Ketika berhadapan dengan Ki Narada dan para prajurit Kediri, Ki Sandikala masih sempat mengamati jalannya pertempuran orang-orangnya satu persatu. Namun menghadapi orang tua itu membuat Ki Sandikala harus benar-benar mencurahkan segenap perhatiannya. Sedikit lengah saja akan berdampak penyesalan seumur hidup, bahkan nyawa bisa melayang. Orang tua itu memang seperti seorang yang benar-benar sangat berbahaya. Kampak besar di tangannya seperti kepanjangan anggota tubuhnya dapat meluncur begitu saja mencari celah-celah terbuka yang sangat berbahaya. Bukan hanya itu, orang tua itu juga benar-benar cerdik menyerang dengan berbagai tipuan yang sangat menjerumuskan. Itulah sebabnya Ki Sandikala tidak dapat lagi mengamati apa yang terjadi pada keadaan dua orang asing yang telah dikeroyok oleh prajurit Kediri dan para pengikut dua raja penyamun itu yang ditambah lagi Ki Narada. Untunglah Putut Prastawa dapat cepat membaca suasana dan tahu apa yang harus dilakukannya. Terlihat dirinya telah melenting jauh mendekati dua orang asing. Kita bertahan beradu punggung bertiga, berkata Putut Prastawa. Dua orang asing itu tanggap apa yang dikatakan Putut Prastawa. Mereka pun telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan langsung dapat menyesuaikan dirinya masing-masing. Melihat dirinya ditinggalkan begitu saja oleh Putut Prastawa, Kirgola langsung mengejar bergabung bersama para pengeroyok mengepung tiga orang yang saling melindungi diri dan berusaha bertahan. Tetapi Ki Narada bukan orang yang bodoh, tahu cara menembus dan merusak pertahanan mereka. Ternyata Ki Narada sudah dapat menilai siapa di antara mereka yang paling lemah. Ki Narada melihat Magucin adalah orang yang paling lemah.
maka Kinarada telah memerintahkan 5 orang prajurit Kediri membantunya menyerang Magucin. Langkah dan tindakan Kinarada ini ternyata memang langsung membuahkan hasil. Pertahanan mereka seperti tertembus dan menjadi sangat kacau. Di sisi lain, Kirgola telah mengunci Putut Prastawa dengan serangan yang gencar. "Bergerak!" berteriak Putut Prastawa. Yongki dan Magucin sepertinya langsung dapat menangkap makna perkataan Putut Prastawa. Mereka langsung bergerak berputar, memecahkan serangan dan berganti-ganti lawan. Demikianlah mereka terus bergerak berputar, bukan hanya sekadar bertahan, bahkan kadang senjata mereka berhasil melukai beberapa prajurit dan para pengikut 2 raja penyamun itu. Namun cara mereka ternyata mempunyai sedikit kelemahan. Tenaga mereka menjadi cepat terkuras. Itulah yang dipikirkan oleh Kinarada yang sangat cerdik dan licik itu. Kinarada, Kirgola bersama semua pengikut dan para prajurit Kediri terus menekan Putut Prastawa dan 2 orang asing itu. Sementara itu di sisi lain, Endang Trinil, Menak Koncar dan Menak Jinggo tidak sempat melihat keadaan Putut Prastawa dan 2 orang asing yang tengah bekerja keras untuk tetap bertahan menghadapi pengeroyoknya. Endang Trinil, Menak Koncar dan Menak Jinggo memang harus bekerja keras menghadapi lawan-lawan mereka yang nampaknya punya pengalaman lebih dari mereka bertiga. Tapi berkat ketekunan dan tempaan selama di padepokan yang sangat keras telah mengantar mereka sebagai orang-orang muda yang telah utuh mewarisi ilmu perguruan mereka. Pertempuran di hutan Ranurgola itu telah membuat mereka semakin matang, dapat menyesuaikan diri melihat langsung gerak lawan yang sangat berbeda. Semakin lama mereka dapat mengenali unsur gerakan lawan. Diam-diam dengan kecerdasan dan olah pikir yang jernih tengah mencoba sebuah cara mengalahkan lawan mereka. "Ulet sekali anak muda ini," berkata Kipane dalam hati, sangat penasaran setelah sekian ratus jurus tidak juga dapat melumpuhkan Menak Koncar yang masih dapat dikatakan sangat belia itu. "Anak muda ini sangat cerdas," berkata orang tua pemilik rumah singgah dalam hati yang merasa penasaran telah banyak membuat tipu daya dalam serangannya. Namun Menak Jinggo tidak mudah dikelabui lawan, bahkan telah menyibukkan dirinya dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Di antara Menak Koncar dan Menak Jinggo hanya Endang Trinil yang sangat tertekan. Serangan 2 orang lelaki kembar itu memang tidak begitu menyulitkannya, tapi olok-olok kedua orang lelaki kembar itulah yang membuat telinganya menjadi panas. Kadang dari mulut kedua orang lelaki kembar itu keluar kata-kata kotor dan nyeleneh yang berakibat Endang Trinil tidak dapat mengendalikan dirinya. Syukurlah bahwa sebuah kejadian yang nyaris mengancam nyawanya telah menyadarkan dirinya untuk berhati-hati dan tidak terbawa hanyut amarah yang membuat dirinya hilang pengendalian. Semua yang tengah bertempur di hutan itu pasti telah mendengar dentuman pohon tumbang. Tidak hanya sekali, suara itu berasal dari benturan senjata Kisandikala dan orang tua guru dari 2 raja penyamun itu yang melesat keluar dari sasarannya. Kedua raksasa kanuragan itu memang telah bertempur dengan dahsyatnya dan telah mencari jarak yang terpisah dari yang lainnya. Batang semak perdu di sekeliling mereka sudah menjadi rata hangus terbakar. Daun-daun pohon kayu di sekitar mereka juga langsung layu terkena hawa angin panas dan dingin silih berganti. Suasana di sekitar mereka sudah menjadi tanah lapang yang rata, terbakar, hangus dan kering.